Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman guru BK Nusantara. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya dalam menggunakan aplikasi CBK untuk membantu teman-teman dalam memanajerial administrasi BK di sekolah teman-teman semua. Untuk video kali ini adalah video tutorial aplikasi CBK dengan pembaharuan sehingga bisa mempermudah teman-teman dalam mengaplikasikan aplikasi sistem informasi bimbingan dan konseling yang saya kembangkan dan semoga bisa membantu teman-teman di sekolah. Nah, nanti setelah saya mengirimkan link download menggunakan fasilitas Google Drive, itu teman-teman akan masuk kepada halaman yang seperti di layar. Jika teman-teman menggunakan HP, silahkan bisa juga silahkan di-download file tersebut di layar menggunakan HP, lalu di copy datanya ke laptop. Karena untuk aplikasi CBK itu hanya bisa digunakan di laptop untuk sementara. Mudah-mudahan untuk kedepannya ada pengembangan bisa digunakan di HP masing-masing. Nah, oke, lanjut. Nanti setelah teman-teman mendapatkan link tersebut, masuk ke dalam link Google Drive tersebut, nanti akan ada beberapa file yang bisa teman-teman download, yaitu buku pedoman kerja, kumpulan lengkap materi BK, kwitansi pembelian aplikasi CBK, dan juga pedoman pertama aplikasi CBK. Nah, ini buku pedoman kerja BK. Teman-teman terkhusus untuk yang PNS bisa menggunakan pedoman kerja ini untuk mendapatkan 1,5 angka kredit setiap tahun. Jadi bisa membantu teman-teman mendapatkan angka kredit. Nah, nanti tinggal diedit sesuai dengan data sekolah teman-teman semua. Bisa diubah juga data siswa dan data-data seperti visi misi sekolah dan lain-lain. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan data sekolah teman-teman, lalu dicetak dan dijilid dan dilampirkan untuk pengusulan pak tahunan. Nah, untuk kumpulan lengkap materi ini ada sekitar 200 kumpulan materi BK, 50 untuk pribadi, sosial, belajar karir. Jadi teman-teman jika ingin mendapatkan referensi materi bisa memanfaatkan kumpulan lengkap materi ini. Nah, untuk kwitansi dan juga untuk buku petunjuk penggunaan aplikasi CBK, silakan teman-teman cetak. Nah, itu bisa diajukan ke sekolah untuk SPJ pendanaan. Jadi teman-teman bisa mengklaim ke bendahara BOS untuk dianggarkan dan meringankan teman-teman semua. Oke. Nah, untuk aplikasinya itu adalah file RAR yang ada di layar. Nah, seperti di layar, nanti tinggal teman-teman klik kanan. Jika menggunakan laptop, diklik kanan lalu tekan download. Nah, untuk setiap file yang ada di Google Drive yang melebihi 100 MB akan tetap memberikan notifikasi seperti di layar. Tapi data ini aman, tidak ada virusnya. Tapi memang untuk di Google Drive, file di atas 100 MB pasti memberikan notifikasi seperti di layar. Jadi silakan tetap download. Nah, diusahakan jaringan atau kuota teman-teman mendukungnya. Oke, di sini dia sudah proses download. Saya close saja karena di laptop saya sudah ada. Dan nanti teman-teman silakan download satu persatu. Nah, setelah teman-teman download, nanti teman-teman masuk ke dalam file download. Nah, dia akan ada di sini. Nanti teman-teman tinggal mengcopy ke data D atau ke data E. Oke. Nanti setelah teman-teman mendapatkan mendownload data WinRAR tadi, nanti akan ada file WinRAR seperti ini baik SMP, SMA dan SMK. Silahkan teman-teman, ini saya contohkan yang SMP ya. Untuk prosesnya sama saja. Oke. Silahkan diklik kanan. Untuk Windows 11 itu tampilannya seperti ini. Untuk Windows
ke bawahnya itu seperti ini. Lalu pilih extract file. Pilih extract file, diklik. Setelah itu klik OK. Nah, silahkan masukkan password yang saya berikan. Oke, lalu klik OK. Nah, silahkan ditunggu hasil ekstraknya. Nah, untuk hasil ekstraknya nanti ada folder yang berwarna kuning ini. Jadi teman-teman silakan menggunakan folder yang warna kuning ini ya. Kalau untuk yang file WinRAR tadi tidak usah diotak-atik. Nanti kalau misalkan data yang folder kuning ini hilang ataukah bermasalah, teman-teman bisa mengekstrak ulang file WinRAR tadi. Jadi silakan dibuka untuk folder berwarna kuning. Nah, ini adalah aplikasinya. Ini adalah aplikasinya. Silakan diklik yang file Microsoft Excel ini. Sistem Informasi Bimbingan Konseling. Diklik 2 kali. Silakan ditunggu. Oke. Silakan di close tadi notifikasi tersebut, lalu di enable content. Continue. Nah, ini kalau dia lagi ke menunya, silakan kembali ke menunya saja. Nah, ini adalah ini adalah tampilan pertama aplikasi CBK. Baik SMP, SMA dan SMK sama, hanya berbeda pada SKKPD isi di dalam aplikasi ini. Jadi silakan diikuti juga, bahwa SMP, SMA dan SMK sama tutorialnya. Oke. Nah, untuk langkah awal itu teman-teman mengisi data utama dulu. Data utama itu terdiri dari identitas lembaga, data kelas, input data siswa, dan juga nanti ada fasilitas data pribadi siswa secara otomatis. Nah, sekarang kita ke identitas lembaga. Ini silakan teman-teman isi sesuai dengan data sekolah teman-teman, data guru dan data kepala sekolah. Silakan disesuaikan. Ini tanggal pembuatan laporan. Ini silakan diketik tanggal pembuatan laporan yang ingin teman-teman cantumkan. Lalu klik home. Jangan lupa di Ctrl S dulu atau di save. Lalu klik home. Nah, setelah mengisi identitas lembaga, kita isi data kelas. Nah, untuk data kelas sendiri itu kelas 7, kelas 8, kelas 9 untuk SMP, dan untuk SMA itu 10, 11, 12. Nanti tinggal disesuaikan data kelasnya 7A, 7B, 7C dan 7D, 7E. Nah, di sini saya memberikan fasilitas 5 rombel per kelas. Jadi kelas 7 5 rombel, kelas 8 5 rombel, kelas 9 5 rombel. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan dengan data kelas yang teman-teman pegang. Seperti itu. Kalau untuk ini tidak usah diganggu. Tidak usah diganggu, ini total jumlah keseluruhan siswa yang di atas. Oke, jangan lupa di Ctrl S. Lalu ke menu. Nah, setelah kita mengisi data kelas, kita input data siswa. Nah, di sini ada beberapa ada beberapa data yang harus teman-teman isi sesuai dengan data siswa teman-teman, data siswa ASU. Ini teman-teman bisa bekerja sama dengan operator sekolah maupun wali kelas. Namun bila operator sekolah tidak memiliki datanya, teman-teman dihimbau untuk meminta sendiri ke siswa. Tapi jangan khawatir, teman-teman bisa memanfaatkan aplikasi Google Form untuk meminta data tersebut ke siswa. Nanti siswa tinggal mengisi Google Form yang Bapak buat. Ada banyak tutorial cara membuat Google Form di YouTube, teman-teman bisa manfaatkan. Nah, nanti tapi diusahakan data yang diminta berurutan ya. Jadi kode BK, NIS, nama, jenis kelamin hingga data wali. Jadi teman-teman silakan disesuaikan di kode BK di Google Form-nya. Silakan diisi sesuai dengan secara berurutan. Oke, nanti setelah mengisi ini jangan lupa Ctrl S. Lalu kita ke menu.
Oke, kita sudah mengisi input data siswa. Saya anggap kita sudah mengisi input data siswa. Di sini ada fasilitas data pribadi siswa. Jadi di fasilitas data pribadi siswa ini, teman-teman bisa mendapatkan data pribadi siswa secara otomatis, secara selembar. Itu bisa teman-teman manfaatkan sebagai lampiran jurnal atau berian layanan kepada siswa. Jadi caranya itu tinggal mengganti kode BK yang teman-teman buat, atau bisa dibuat sederhana mungkin agar siswa gampang mengingat kode BK tersebut. Seperti contoh di layar itu, ini 7A1 berarti dia kelas 7A di nomor urut 1 di absen. Jadi dia kelas 7A nomor urut 1. Nah, kalau silakan teman-teman isi kode BK ini. Saya beri contoh 7A2, berarti dia 7A nomor urut 2 di absen. Nanti datanya akan terganti sesuai dengan data siswa yang memiliki kode BK 7A2. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas ini. Oke, Ctrl S, lalu kembali ke menu. Oke, kita sudah menyelesaikan data utama. Nah, langkah selanjutnya adalah penyusunan program kerja. Nah, pada POPBK tahun 2016 itu kita masih diarahkan untuk melakukan analisis kebutuhan peserta didik dalam menyusun program kerja. Karena kenapa? Memang kondisi kondisi kebutuhan peserta didik di sekolah kita masing-masing itu berbeda. Jadi teman-teman diminta untuk menyusun program kerja sesuai dengan analisis kebutuhan peserta didik. Nah, jadi langkah awal kita akan membuat AKPD dulu. Ini adalah tampilan awal dari AKPD. Silakan masuk ke menu AKPD. Nah, saya rasa untuk penyusunan instrumen asesmen BK saya tidak usah panjang lebar menjelaskan, karena pasti teman-teman sudah familiar dalam pemberian asesmen kepada peserta didik, baik AKPD, sosiometri, tes bakat minat nantinya. Nah, tapi nggak apa-apa, saya jelaskan awal. Nanti untuk langkah pertama kita akan memprint angket terlebih dahulu, angket kelas 7A, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Dan silakan di print angketnya. Teman-teman juga bisa memanfaatkan fasilitas Google Form. Ada banyak juga tutorial untuk membuat AKPD di YouTube yang teman-teman bisa manfaatkan cara membuat Google Form di YouTube. Jadi tinggal membagikan link AKPD kepada peserta didik. Jadi tidak usah dicetak angketnya, tinggal diserahkan saja linknya kepada siswa. Nah, setelah itu nanti hasilnya dimasukkan ke entry. Nah, di sini tidak usah saya jelaskan panjang lebar. Intinya teman-teman pasti tahu untuk yang berposisi dicentang berarti angkanya 1, yang tidak berarti angkanya 0. Jadi kalau ya 1 angkanya, kalau tidak 0. Jadi ini tidak usah saya jelaskan panjang lebar. Oke. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 sama untuk entry-nya. Nah, untuk di AKPD yang saya buat ini, saya lebih memfokuskan kepada penyusunan kebutuhan layanan klasikal dan juga bimbingan kelompok. Jadi nanti di sini materi-materi yang bisa kita ambil di layanan AKPD ini itu kebanyakan layanan bimbingan klasikal, kebutuhan klasikal, dan juga kebutuhan kelompok atau layanan informasi. Nah, di sini dianalisis AKPD ini nanti akan ada prioritas tinggi, sedang, dan rendah. Jadi untuk yang teman-teman dahulukan dalam membuat program adalah yang berprioritas tinggi. Jadi teman-teman bisa mengurutkan prioritas tinggi ini. Teman-teman bisa mengambil untuk diberikan materi ke kelas tersebut. Artinya ini kelas 7A. Nah, contohnya di sini seperti yang prioritas tinggi itu adalah saya kurang memiliki rasa percaya diri. Nah, ini sebenarnya bisa diberikan layanan konseling individu. Tapi kalau misalkan jumlahnya banyak, berarti teman-teman jadikan ini layanan informasi untuk di layanan klasikal, ataukah juga bisa konseling kelompok.
Oke. Nah, selanjutnya yang seperti ini adalah saya kadang-kadang berperilaku dan berkata tidak jujur. Jadi teman-teman bisa mengambil materi pentingnya berkata jujur. Seperti itu contoh kecilnya. Oke, kita kembali ke menu. Setelah itu profil kelas sama tadi. Nanti di sini tinggal teman-teman mengisi waktu layanan yang akan teman-teman berikan materi tersebut. Jadi kalau dalam satu minggu teman-teman diberikan di apa dalam kelas itu satu kali pertemuan, dalam satu bulan itu berapa kali pertemuan, teman-teman tinggal memasukkan bulan penerapan materi tersebut. Jadi tinggal seperti ini untuk pertemuan pertama itu biasanya Juli, terus itu minggu ketiga, minggu keempat, terus lanjut Agustus, seperti itu seterusnya. Oke, jangan lupa Ctrl S. Oke, itu adalah profil kelas. Nah, untuk profil konseli sendiri nanti ada beberapa siswa yang nantinya bisa teman-teman ambil untuk layanan tadi, layanan konseling kelompok ataukah konseling individu sesuai dengan mayoritas pemilihan dari siswa tersebut yang berwarna merah. Di sini ada, jika dia berwarna merah berarti diprioritaskan untuk rencana bimbingan. Oke, kita ke menu. Nah, itu adalah AKPD. Nanti di sini di menu paling bawah itu teman-teman bisa mengambil materi dari sini. Jadi untuk menyusun RPL-nya teman-teman bisa mendapatkan materinya di sini, tujuan materinya, terus komponen layanan dan juga strategi layanannya. Jadi ini beberapa data di sini bisa teman-teman isi di penyusunan RPL. Oke, kita kembali. Nah, itu untuk KKPD. Setelah KKPD selesai, kita ke selanjutnya menggunakan asesmen sosiometri. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa sosiometri adalah untuk kita mengetahui bagaimana pengelompokan di dalam kelas tersebut. Jadi nanti ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan sosiometri sendiri. Sama seperti AKPD tadi, yang pertama kita akan mencetak angketnya terlebih dahulu, lalu setelah itu kita isikan entry-nya. Nah, di sini teman-teman nanti akan memasukkan meminta siswa untuk mengisi kode BK atau nomor urut siswa yang dipilih maupun yang ditolak. Jadi teman-teman minta siswanya untuk memasukkan kode BK-nya saja. Tapi kalau mereka tidak hafal, silakan tuliskan namanya, nanti tinggal Bapak Ibu guru yang menyesuaikan. Jadi nanti di sini untuk menjaga asas kerahasiaan, silakan dimasukkan kode BK-nya saja. Oke. Nah, di sini ada selanjutnya mengisi alasan memilih dan alasan menolak. Nah, di fasilitas angket sosiometri ini sebenarnya ada dua manfaat yang kita bisa temukan, yaitu yang pertama, kita tahu pengelompokan yang terjadi di dalam kelas itu, dan juga yang kedua, kita tahu apa alasan mereka saling menolak ataukah apa alasan mereka menolak. Nanti alasan penolakan itu yang teman-teman bisa manfaatkan untuk penyusunan materinya. Jadi silakan teman-teman nanti lihat materi lihat alasan kenapa dia ditolak, lalu angkat itu menjadi bahan materi layanan bimbingan kelompok maupun konseling kelompok. Oke, ini entry-nya sama untuk kelas 7A, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Lalu kita ke menu matrix. Nah, di matrix ini cara pengisiannya adalah teman-teman mengisi P untuk yang pilih dan T untuk tolak. Jadi nanti teman-teman silakan klik isi P untuk yang dipilih oleh nomor urut 1 atau Ahmad Ailani Arobi, dia memilih Aida Sapitri, lalu dia menolak di Marni dan seterusnya. Jadi cara mengisinya adalah P dan T. Oke, selanjutnya. Nah, itu adalah matriks. Kita langsung ke indeks pemilihan dan penolakan. Oke, di sini teman-teman bisa menggunakan cara dengan mengcopy
arah panah biru untuk yang memilih dan menolak itu arah panah merah. Jadi nanti kalau misalkan tadi ini silakan dicetak dulu tadi yang matriksnya untuk mempermudah pengisian. Jadi nanti nomor urut 1 memilih memilih nomor urut 2 dan juga memilih nomor 7, dan nomor urut 1 menolak nomor 9 dan juga nomor 12. Jadi kalau misalkan teman-teman selanjutnya mengisi seperti ini, silakan saja di Ctrl C dan Ctrl V rumput. Nomor urut 2 memilih nomor urut, contoh saja memilih nomor urut 9, lalu Ctrl V lagi dan memilih nomor 11 seperti itu. Lalu penolakan nomor urut 2 memilih menolak nomor 12, dan juga kita contohkan saja menolak nomor 14. Seperti itu seterusnya. Oke, nanti teman-teman bisa manfaatkan. Oke, setelah itu kita kembali ke menu. Nah, selanjutnya kita akan ke indeks. Nah, nanti di indeks ini teman-teman akan mendapatkan presentasi indeks pemilihan dan penolakan. Jika dia berwarna orange berarti dia isolasi atau jumlah pemilihan dan penolakannya sama, dan juga yang berwarna hijau berarti dia ada terjadi penerimaan, dan untuk yang berwarna merah dia terjadi penolakan. Jadi penolakan ini nanti yang direkomendasikan untuk dilaksanakan bimbingan kelompok, dan materinya sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Bisa teman-teman ambil dari alasan-alasan kenapa siswa tersebut ditolak. Oke, itu untuk sosiometri. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan tes bakat minat. Oke, aplikasi tes bakat minat ini nanti sama tadi, untuk asesmen kita akan memprint angketnya dulu. Nah, untuk angketnya ini nanti teman-teman silahkan meminta siswa untuk melingkari pernyataan yang sesuai dengan dirinya. Jadi silakan diminta untuk dilingkari pernyataan yang sesuai dengan dirinya. Jika tidak, silakan diminta untuk dilewati saja atau dikosongkan. Oke, kita klik menu. Lalu nanti hasilnya kita akan entry. Nah, sama tadi seperti AKPD, atau jika dia dilingkari berarti nilainya 1, jika tidak berarti kosong atau dinolkan saja. Oke, nanti silakan diminta siswanya untuk mengisi lingkaran-lingkaran tadi yang ada pada angket di tes bakat minat. Oke, setelah itu nanti hasil tes bakat minatnya teman-teman bisa cetak dan dibagikan ke siswa, untuk hasilnya. Di sini nanti untuk melihat hasilnya silakan teman-teman masukkan kode BK-nya saja langsung. Kode BK-nya silakan seperti tadi saya beri contoh 7A2. 7A2 nanti akan langsung muncul hasil dari tes bakat minatnya. Jadi peserta didik bisa langsung tahu bagaimana bakat dan minat dia. Oke. Nah, itu untuk asesmen yang saya siapkan untuk di aplikasi CBK ini, AKPD, sosiometri, dan tes bakat minat. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita membuat program kerja. Nah, sebenarnya di program kerja ini sudah jadi, sudah saya buat untuk program kerjanya. Ini program tahunan atau program kegiatan BK. Di sini sudah jadi, tapi teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan hasil asesmen yang teman-teman bagikan. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin langsung mencetak program kerja ini juga bisa, karena secara umum sudah sesuai dengan kebutuhan siswa secara umum. Tapi kalau teman-teman mau, silakan disesuaikan dengan hasil asesmennya. Seperti contohnya tadi, seperti layanan dasar, orientasi jika masih diberikan ke siswa, layanan orientasi silakan. Pada PPDB, kegiatan PPDB silakan. Layanan informasi untuk materi-materi ini bisa teman-teman ambil dari hasil AKPD tadi. Kira-kira apa? Misalkan tadi ada yang
hasil AKPD-nya tentang kejujuran. Jadi di sini topiknya adalah pentingnya berkata jujur. Pentingnya berkata jujur. Dan untuk tujuannya teman-teman bisa copy dari SKKPD yang ada di angket AKPD tadi. Jadi itu bisa teman-teman ubah sesuai dengan hasil dari asesmen teman-teman. Oke, itu saya rasa untuk penyusunan program kerja ini saya juga tidak usah jelaskan lebih dalam karena saya yakin teman-teman sudah familiar semua. Oke, kita lanjut ke di sini juga program semester juga sama, tapi teman-teman silakan disesuaikan dengan layanan yang akan diberikan di dalam semester genap, semester ganjil dan semester genap di sekolah teman-teman. Oke. Selanjutnya kembali ke menu. Oke, untuk penyusunan program kerja tadi seperti itu. Sebenarnya sudah jadi, tinggal teman-teman jika ingin menyesuaikan dari hasil asesmen silahkan, jika ingin langsung mencetak juga silahkan. Oke. Nah, di sini ada rasionalisasi program BK, SMP, SMA, SMK sudah sesuai dengan SKKPD-nya. Nanti rasionalisasi program BK ini silakan teman-teman sesuaikan dengan data sekolah, data siswa, data hasil asesmen teman-teman semua. Oke, jangan lupa di Ctrl S atau di save. Oke, itu untuk program kerja. Nah, selanjutnya kita ke rencana pemberian layanan atau RPL. Oke, di RPL saya sudah menyediakan sesuai RPL yang sesuai dengan POPBK tahun 2016. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan RPL ini, nanti tinggal diklik, lalu nanti isinya disesuaikan dengan pemberian layanan yang teman-teman ingin berikan kepada siswa. Di sini sudah ada sebagai contoh, tinggal diisi sesuai dengan data yang ingin diberikan ke siswa. Di sini juga sudah ada kepuasan konseling terhadap layanan konseling individual dan juga layanan-layanan lainnya. Oke, di situ sama aja kelompok konseling kelompok, bimbingan kelompok dan lain-lain. Nah, di sini kita fokuskan ke RPL bimbingan klasikal. Oke. Nah, di sini saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran atau perangkat bimbingan klasikal yang bisa teman-teman berikan kepada siswa. Jadi nanti teman-teman tinggal mengklik menu yang ada di sini seperti ini. Saya berikan contoh, manusia yang cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini RPL dan materinya. Oke, di sini sudah jadi RPL-nya satu lembar dan materinya. Dan juga ada kegiatannya atau misalkan ada LKPD-nya, lembar kerjanya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan ini untuk melaksanakan bimbingan klasikal. Di sini PowerPoint-nya. Di dalam PowerPoint-nya sudah ada ice breaking yang bisa teman-teman manfaatkan. Bisa teman-teman manfaatkan untuk pemberian kepada siswa. Oke, ini materinya. Dan di sini juga ada beberapa yang sudah memiliki video pembelajaran. Tinggal dibuka. Berarti teman-teman butuh proyektor untuk pemberian layanan bimbingan klasikal di kelas. Oke, itu kita kembali. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan contoh RPL HOTS dan juga RPL inspiratif yang digunakan oleh guru penggerak. Jadi, bila mana kepala sekolah dan juga tim supervisi meminta untuk guru BK atau teman-teman menyediakan RPL yang berbasis HOTS dan juga RPL inspiratif guru penggerak, teman-teman sudah punya pedomannya. Jadi teman-teman tinggal mengganti materi dan juga mengedit sesuai dengan sumber ataukah juga metode yang teman-teman akan berikan. Jadi di sini tinggal disesuaikan saja. Ini sebagai pedoman
pembuatan teman-teman untuk RPL HOTS dan juga RPL inspiratif. Nah, itu untuk RPL, untuk semester genapnya juga sama. Oke. Nah, itu untuk RPL. Jadi semoga RPL ini bisa memudahkan teman-teman di sekolah. Oke. Yang menu terakhir adalah evaluasi dan data pendukung. Nah, di sini ada menu evaluasi layanan BK. Sama tadi di evaluasi layanan, semua layanan BK tersedia di sini. Tinggal teman-teman klik. Di sini evaluasi konseling individu. Saya contohkan saja. Kita ke sini dulu, ke menu dulu. Silakan diisi datanya sesuai dengan data sekolah, data kelas. Lalu di sini silakan disesuaikan. Oke. Nah, di sini baik SMP, SMA, SMK sama untuk evaluasinya. Jadi silakan nanti disesuaikan dengan nama kelasnya. Jika ada apa? Jika ada perubahan atau perbedaan dari seperti di layar, silakan disesuaikan. Oke. Nanti silakan diganti nama kelasnya saja. Setelah itu kita ke sini. Ini adalah grafiknya. Nah, nanti teman-teman akan mengentry. Jadi nanti teman-teman silakan entry, ganti nama konselinya dulu. Ganti nama konselinya lalu isi entry-nya. Seperti itu. Oke. Nah, untuk di layanan entry ini, teman-teman diminta untuk mengganti nama konseli sesuai dengan yang ada di kelas tersebut. Jadi nama konseli dan jenis kelamin, lalu mengisi mengisi hasil evaluasi atau hasil angket yang diberikan kepada siswa. Oke, itu. Ini evaluasi proses dan ini evaluasi hasil. Silakan diisi sesuai dengan angketnya. Seperti itu. Angketnya. Oke. Itu untuk evaluasi, silakan di close. Untuk evaluasi layanan yang lain itu sama saja. Oke, itu tadi evaluasi layanan BK untuk konseling individu. Untuk yang lainnya sama saja. Jadi teman-teman silakan dipelajari cara pembuatan penyusunan evaluasinya tadi. Silakan mengganti data sekolah, data kelas, lalu silakan ganti nama siswa yang ada di kelas tersebut, lalu diisi hasil entry angket yang diserahkan ke siswa, baik itu angket evaluasi hasil dan juga evaluasi proses. Oke, setelah evaluasi, nah di sini ada beberapa data pendukung yang bisa teman-teman manfaatkan. Itu instrumen supervisi, rekapitulasi layanan BK, agenda kegiatan, catatan anekdot, laporan mingguan dan laporan bulanan, laporan semester dan tahunan, dan juga ada aplikasi nilai raport sikap perilaku. Silakan diklik. Nah, di sini nanti teman-teman silakan input sikap perilakunya dulu. Nah, untuk mengisinya itu teman-teman bisa menyesuaikan dengan data siswa teman-teman semua. Jika ada siswa yang menurut Bapak Ibu guru bagus di kerapian, silakan ditambahkan 95. Kalau misalkan dia jujur juga tambahkan 90 dan begitu seterusnya. Jadi sesuai dengan data siswa. Oke. Nah, nanti jika teman-teman ingin ini kelas 7A, kita ke kelas 8A, tinggal mengklik menu yang ada di bawah. Ini kelas 7B. Oke, 7C. Jadi teman-teman bisa mengklik jika ingin lompat ke kelas yang Bapak Ibu guru ingin isi. Oke, jangan lupa Ctrl S. Oke, kita kembali ke menu. Nah, ini tidak usah, nanti ini akan muncul sendiri di lapornya. Nah, untuk mengisi itu di sini ada observasi atau rubrik sikap yang teman-teman bisa. Nah, sebelum teman-teman menginput, teman-teman
memprint atau melaksanakan observasi atau penilaian kepada siswa. Jadi silakan diklik. Nanti di sini silakan teman-teman melakukan observasi rubrik penilaian kepada siswa. Bisa ditulis nama siswanya siapa, kelas berapa atau jurusan berapa, lalu nanti hasil yang dari rubrik penilaian ini teman-teman input ke dalam nilai sikap tadi. Nah, sekarang kita ke nilai raportnya. Nanti di sini akan otomatis terisi sesuai dengan data yang diinput nilai sikap tadi. Di sini juga akan otomatis terisi. Nanti deskripsi ini yang bisa teman-teman isi di halaman e-raport Bapak Ibu Guru. Baik, cukup sekian tutorial penggunaan aplikasi CBK. Nanti jika Bapak Ibu Guru mengalami kendala, silakan konsultasi ke saya via WA. Insya Allah saya bisa fast respon atau cepat respon. Mudah-mudahan aplikasi CBK dapat meringankan dan membantu teman-teman guru BK dalam memanajerial administrasi BK teman-teman semua di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.